Welcome to Storage and Data Protection World, powered by Dell Technologies and designed to accelerate your digital transformation. Let's take a tour to see what's possible. First up is a financial services firm that utilizes PowerMax to consolidate business-critical applications of record, along with next-generation analytics workloads that power high-frequency trading apps. Next is a retail business that depends on PowerFlex to mine transactional, sales, and operations data, and utilizes software-defined approaches to support its DevOps environments. Up ahead is the healthcare provider using PowerStore to harness data at the edge for patient monitoring, research, and AI. The Apps On capability enables them to monitor hundreds of patients simultaneously in a scalable ICU. Here we have an automotive supplier that relies on inputs from sensors to develop advanced driver assistance systems and autonomous driving algorithms. They look to PowerScale, scale-out file storage to support their efforts. This visual effects house is looking to the cloud for a burst rendering solution when on-prem compute capacity isn't up to the task. Storage for multi-cloud offers the simplicity and OpEx model of the public cloud with the performance and scale of Dell EMC storage. All of these organizations depend on the PowerProtect family for robust data protection, from edge to core to cloud. And to effectively manage their IT environments, Cloud IQ leverages machine and human intelligence to deliver insights and monitor data center health. Dell Technologies can help you harness the power of data, empower your IT organization, and achieve peace of mind. Halo, selamat siang. Apa kabar guys? Wah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat nih ya. Dan gimana? Udah makan siang belum siang hari ini? Mudah-mudahan semuanya sudah full, udah kenyang karena kita bakal ajak kalian semua untuk boleh seru-seruan mendengarkan insight menarik tentunya di acara Tech Data dan Dell Technologies Podcast hari ini. Well, kalau ngomongin tentang Tech Data dan Dell Technologies Podcast pasti akan ada topik seru. Hari ini pas banget kita bakal ngomongin tentang cyber resiliency, di mana menurut data nih ya, beberapa serangan cyber terus meningkat. Di antaranya terkait dengan malicious domain, malware, dan juga ransomware. Wah, ini tuh kayaknya bikin worried, deg-degan, tapi tenang aja. Hari ini kita bakal meredam kewaspadaan kalian dengan solusi yang bakal kita ceritain dari para expertise. Nah, kira-kira nih hari ini bakal seru banget karena di live webinar podcast kita hari ini, Dell Technologies bakal hadir membantu mengatasi semua permasalahan tersebut. Jadi bakal tidur nyenyak, beres, asik, nyaman. So pastikan terus ngikutin seluruh rangkaian podcast kita sampai akhir nanti. Dan senang banget nih hari ini bersama dengan aku kembali yang akan menemani kalian yaitu Jessica William, di mana nanti akan ada banyak keseruan. Gak cuman insert dari para expertise tapi juga bakal ada hadiah-hadiah spesial. Tuh. Namun sebelum itu boleh dong diperhatikan sejenak nih. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui untuk bisa ngikutin acara podcast kita dengan lancar. Yang pertama nih, nanti akan ada sesi games yang bakal kita kasih dengan hadiahnya yang kece banget. Ada e-voucher, GoPay ataupun OVO buat kalian yang menang. Dan selain itu buat Bapak Ibu kemudian kakaknya semuanya untuk bisa ikutan yuk mengisi feedback form yang akan kita berikan, di mana ini ada hadiahnya juga nih. Untuk kalian yang mengisi akan bisa berkesempatan mendapatkan e-voucher GoPay atau OVO untuk 35 audiens atau partisipan yang beruntung. Tuh, mudah-mudahan didoain ya semuanya yang hadir hari ini bisa hoki pokoknya dapetin hadiah. Nah, feedback form ini juga nanti salah satu syarat ya yang bakal mengantarkan untuk bisa kalian mendapatkan door prize di akhir acara. Hadiahnya keren banget untuk door prize-nya, dan nanti gimana caranya bakal kita sharein untuk linknya yang bisa kalian akses dan diisi, dan kita bakal kasih slot waktunya juga. Nah, selain itu ada juga nih hadiah berupa e-voucher yang akan kita berikan untuk penanya terbaik yang bakal kita pilih nanti dan kita umumin. Selain itu pasti nanya-nanya dong, udah gembor-gemborin door prize, apa sih hadiah door prize-nya Jessica? Oke, kita kasih tahu hadiah door prize-nya ada 2 door prize yang sudah kita siapin. Yang pertama ada eksklusif air purifier, keren banget nih. Dan juga eksklusif Bluetooth headphone yang pastinya bakal berguna banget untuk Bapak Ibu yang udah gabung di acara podcast kita. So,
Bapak dan Ibu pastinya pengen banget kan dapetin hadiah-hadiah keren tadi. Nah, gimana sih caranya? Gampang banget. Yang pertama, langsung aja ikutin semua rangkaian kita dari awal hingga akhir ya. Jangan kepotong-potong, jangan sampai kabur, tapi sampai selesai. Dan nanti jangan lupa juga untuk wajib mengisi feedback form. Serta nanti kita ajak nih, ayo dong aktif di acara webinar kita, kasih pertanyaan. Karena tadi kasih pertanyaan aja bakal dapat hadiah. Dan yang paling terpenting, seluruh hadiah tidak dipungut biaya apapun. Tuh, udah dapat hadiah, semuanya bless untuk Bapak dan Ibu. Asik kan? Namun, saya ingin mengingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu, jangan lupa Anda semua bisa bertanya langsung nih. Dengan tulis aja pertanyaannya di kolom Q&A atau bisa nanya kita secara live dengan langsung klik tombol raise hand. Nanti kita akan kasih aksesnya untuk bisa unmute untuk mic kalian dan langsung nih bisa tanya para expertis kita. Karena sekali lagi nanti udah kita siapin hadiah e-voucher untuk Bapak dan Ibu ataupun para pendengar podcast kita yang bakal beruntung nih sebagai penanya terbaik pada hari ini. Alright, itu dia sedikit mungkin housekeeping rule yang bisa aku sharingkan supaya bisa makin nyaman, makin seru juga ikutin podcast webinar kita. Tapi sekarang penasaran gak sih? Biasa kan podcast gak mungkin sendiri dong, pasti ada tamu-tamu expertisnya. Nah yang spesial banget nih, hari ini aku tuh kedatangan dua wanita cantik, kece-kece, smart dan bakal kita kulik-kulik lebih jauh mengenai solusi yang akan dihadirkan oleh Dell Technologies. Kalau gitu siapa aja? Langsung aja aku kenalin. Sudah hadir bersama dengan kita join di studio podcast kita ada Ibu Ratna Chandrasari dari Dell Technologies Indonesia dan juga ada Ibu Catherine Wahyuri dari Dell Technologies Indonesia yang kayaknya lebih enak lagi kalau aku akrabin langsung, aku panggil Mbak Rana dan Mbak Ina. Halo. Hello. Aduh seneng deh hari ini podcastnya semuanya cantik-cantik langsung nemenin kayak bright langsung di ruangan ini ya. Hari ini girl power. Girl power banget, powerpuff girl kita nih bertigaan nih. Gimana kabarnya? Tentu baik. Wah, seneng banget nih kalau baik nih kayaknya antara lagi sibuk banget diceritain dong. Lagi kesibukannya ngapain? Karena kan ada yang udah hybrid, ada juga yang masih di rumah, WFH. Kalau kita sih sudah hybrid, jadi kita sudah mulai meeting ke customer, sudah mulai bermacet-macet di jalanan, kerjaan makin tambah banyak. Tapi ya it's a good thing lah. Bener-bener udah back to normal, tapi Iya. is making happy ya buat kita ya, karena udah gak ngedon di rumah lagi ya kan. Iya. Kalau Mbak Ina gimana Mbak Ina? Kan udah di sini berarti sudah bisa keluar kita. Bener banget nih ya, udah terbukti di sini ya. Tapi di luar sini, prokes. amin. Aman. Aman dong. Kita di sini prokes ya. Udah dicek-cek. Betul, aman, itu semua dia sehat. nih. Salah satu kita harus informasikan bahwa semuanya sudah melalui tes dan juga kita Iya. tetap menjaga protokol kesehatan. Iya, Jadi betul. aman, bakal asik ngobrolnya hari Walaupun ini. kita lagi nggak pakai masker, tapi Betul, aman. yang penting udah divaksin juga kan. 3 kali. Mantap. Nah pas banget, udah aman, udah seru. Ternyata juga udah balik back to normal. Ngobrolin tentang hal ini juga bakal ngajak kita nih, kalau back to normal kan berarti kebutuhan meningkat nih. Semuanya harus back to normal lagi. Kegiatan, kebutuhan, keinginan ya kan. Iya, Nah, betul. yang seru kalau di podcast itu selalu ada update terbaru. Nah, kalau Dell Technologies tuh nggak pernah kurang update. Jadi kasih tahu dong update terbaru deh produk-produknya Dell Technologies apa sih hari ini supaya nih yang udah back to normal kerja lagi butuh-butuh mungkin storage atau yang lainnya bisa langsung tahu nih. Silakan. Oke, mungkin aku yang jawab duluan kali ya. Boleh, Mbak Ina. Untuk yang terbaru atau seperti apa. Jadi tetap kita memang dengan portfolio yang paling lengkap. Ya. Dari sisi penyedia storage kita portfolio paling lengkap. Jadi topik hari Komplit ini lah ya. komplit lah. Jadi nanti kita bicara sedikit use case atau cerita mengenai customer kita, customer Dell dan Tech Data juga ya. Yes. Pastinya. Jadi sedikit use case bagaimana customer itu bisa memilih produk kita karena kita punya solusi end to end. Ada pilihan, bisa milih. Terus udah bisa milih, terus nanti juga kita ngomongin nanti Ratna akan bicara juga mengenai pada saat customer bicara mau milih tingkat keamanan. Wah, perlu pengamanan Protectionnya gimana? tuh penting loh. Hansi perlu nggak? Banget. Walaupun bajunya diganti-ganti terus tetap kita perlu. Ya, Benar. Oke, jadi nanti mungkin
dari kita bisa sedikit use case-nya Oke. itu seperti apa. Nanti mungkin langsung atau gimana? Atau Boleh dong, langsung dong. Langsung ya? Dikasih tahu dikit langsung. Langsung aja ya? Biar aku bisa pancing terus. Karena udah pada Pancing. penasaran nih semua nanya-nanya. Katanya apa sih yang terbaru dari update-nya? Makanya kita hadir Oke. untuk mereka kan. Siap. Jadi mungkin dari sisinya kita, tadi aku udah bilang ya, end to end sebenarnya kita lengkap. Jadi portfolio kita sangat lengkap. Terus sedikit cerita use case nih ya. Jadi kan kadang-kadang jualan kalau cuma dikasih lihat gambar produk so juga sama ya, cuma Bener. rak doang, server doang, nyangkut doang di rak. Mirip gitu. ini mah Mirip katanya. semua gitu kan. Heeh. Tapi balik lagi ke solusinya. Jadi walaupun sama, solusi beda-beda gitu kan. Oke. Solusi beda-beda. Contoh, customernya Tech Data dan Dell. Jadi dulu nih ada customer nih datang gitu ya. Datang terus dia bilang, saya mau melakukan tech refresh dong gitu ya. Saya ini mesinnya udah lama nih, mau diperbaikin gitu kan. Mau bukan diperbaikin sih ya, kalau diperbaikin kayak kita kayak tukang servis ya. Enggak sih, kita mau ganti gitu ya. Mau teknologi kayak gimana? Oke. Biasalah kalau Dell itu pertama-tama kita lakuin assessment. Oke, assessment. Jadi kita kasih tahu dulu ya, Kita kira-kira kasih kebutuhannya apa ya. Tanya-tanya dulu nih, kita review. tanya-tanya, kita review. Oh, Bapak punya apa nih? Wah, kita review. Wah, kalau cocoknya review kayak gini, kita kasih aja yang tipenya A gitu. Kebetulan waktu itu si customer itu punya solusi server storage network. Otomatis dong kita juga tawarin, Pak, kalau mau solusinya sama seperti yang kemarin gitu, kita tawarin nih, kebetulan waktu itu tawarin server, tawarin switch, sama Oke. kita tawarin si storage kita namanya Unity gitu ya, Matrix. Oke. Kalau sekarang sih sebenarnya udah ada tambahan. Jadi kalau misalnya ada yang high end itu Power Max, ada Oke. juga yang di tengah-tengah itu Unity sama Power Store, dan yang di bawah kita punya yang tipe Powerful. Nah, kebetulan kita kasih yang di tengah-tengah, Oke. Unity. In the middle one ya. Tengah, gitu. Tapi karena Dell itu juga punya opsi yang lain, jadi kita punya solusi yang namanya HCI. Ini ada ketok-ketok, ada orang masuk apa tetangga nih? Ini biasa kalau udah back to normal tuh semua udah berjalan lagi. Iya. Jadi ya ada backsound ya, menandakan apa-apa. memang perekonomian sudah berjalan Iya, nih, iya. aman dah ya. Jadi siap diterima ya kalau yang denger di rumah. Udah biasa. Saya Iya. yakin mereka udah tahu. Oh, wah ada di tengah sebelah nih katanya. Oke. Jadi itu intermezzo. Jadi kalau misalnya, jadi dari sisinya kita pada saat kita udah nawarin si Unity ini ya dengan solusi server dan itu, kita tahu customer sempat agak-agak kayak galau gitu loh. Nah pada saat dia galau dia bilang gini, ada solusi HCI nggak? Wait, Oke. jangan salah, Dell punya lengkap. Waduh. Datanglah kita dengan solusi HCI. Jadi kita kasih dua opsi nih. Si customer milih. Wih, hebat juga nih ya. Dell sama Tech Data datang First impression aja udah mantap udah nih langsung mantap. ya. Tinggal dipilih mau yang mana. Jadi dia membandingkan dari sisi TCO-nya. Wah. Akhirnya setelah kita ya biasalah ya konfigurasi segala bla quote keluar, ada promo juga gitu ya. Itu dia. Makin bikin dari setengah yakin jadi sungguh Loh. sangat yakin. Ya kan? karena kadang-kadang kalau misalnya kita bilang promo itu ya, dari sisi si customer tuh selalu bilang gini, jangan-jangan produknya Dell mahal. Nanti mungkin dari sisi Tech Data akan ada sisi-sisi promo kali ya. Banget Biar nanti supaya partner, ada dong. Biar partner bawa, pas dari ditanya produk Dell mahal nggak? Ini dulu, lihat dulu harganya. Jangan khawatir dulu pokoknya. Ya. Oke, jadi setelah itu akhirnya just PO muncul dapatlah Tech Data PO. Wah. Dell juga dapat dong. Iya berarti dong. ya. Nah, udah dapat, instalasi udah beres, biasalah kan tetap ya namanya after sales is important. Betul. Apalagi kalau ngobrolin udah dipasang, kemudian data protectionnya juga, ya kan? Nah, dan ternyata after that customer ngomong, gimana kalau data gue disimpan ya, katanya Iya. gitu. Gimana cara penyimpanan data? Nah, makanya kita undanglah Ibu Mbak Aduh. sebelah ini untuk Pas bicara banget, mengenai pas banget. Iya, Memang benar. protection. Karena kalau namanya seller itu kan nggak cuma jualan doang, ya kan? Betul. Kalau kita dengerin tadi Dell Technologies itu udah mungkin wow, karena semua preference-nya itu udah dari low end ke high end, lengkap. Tadi Mbak ini udah ngomong. Nah, tapi bener nih Mbak Ratna, kalau udah masang storage-nya, is a physically baru nih, ya kan? Terus tanya, oh gimana nih data protection saya? Maintenance setelahnya gimana? Jangan udah pasang kece-kece, udah keluar biaya, hilang lagi. Betul. Boleh dong, dikasih mungkin penjelasannya ke kita nih. Ngobrolin tentang topik utama kita hari ini, si cybercrime itu sendiri.
Ya, mungkin bisa kita mulai dari backup yang tadi dibicarakan Mbak Indah ya. Boleh. Ya, jadi sebenarnya memang kadang customer itu saya senang sih. Mereka sudah mulai aware kalau misalnya yang penting itu apa sih? Mereka bikin data center canggih-canggih, harus pakai branded. Kenapa harus pakai yang branded? Pakai aja yang lakitan. Kan Iya, orangnya, katanya yang biasa aja deh pokoknya iya, ya. kenapa harus branded? Harus baik karena apa? Performance. Yes, oke. Tapi kadang-kadang kalau dulu mereka suka lupa. Performance satu hal, tapi yang paling penting adalah apa? Datanya. Betul. Kalau bikin data center mahal-mahal, Tapi data datanya hilang, nggak keprotek, hilang. Nah, Ya nangis bombay dong ya. apa gunanya tuh data center yang keren tadi ya? Udah langsung useless itu mah, nggak Betul. kepake. Nah, jadinya kita perlukan yang namanya data protection. Seperti itu. oke. Jadi kita punya yang bentuknya full integrated appliance atau misalnya untuk target backupnya saja kita juga punya. Kebetulan Oke. yang dibeli customer yang dibilang Ya, Mbak tadi Ina di use case-nya ya. itu bentuknya integrated appliance. Oke, Jadi integrated udah all appliance. in one, udah beserta One stop dengan- solution ya. Betul. Sudah embed dengan backup softwarenya. Nah, Oke. Kelebihan, nah itu kita sebut namanya IDPA. Nah, kelebihan IDPA ini dia lebih gampang di manage, lebih cepat diimplementasi dan semuanya lebih mudah dan tidak kompresnya sangat tinggi. Itu sebenarnya Coba 3E ya, easy, utama. easy gitu Nah, ya. betul. Asik banget nih Dan kalau kita gitu. memang di-build untuk enterprise grade solution. Jadi kita dari enterprise bisa turun ke bawah sedikit Dan ke SMB ya biasanya ya. ya SME biasanya. Oh, ke ya. SME dulu, Sebenarnya oke. SMB kalau mau pakai pun bisa karena SMB sekarang kan nggak cuman isinya cuman 5 orang, 10 Betul. orang, tidak seperti Dan itu. bahkan mereka butuh kekuatan datanya malah tinggi juga kan sekarang ya, Betul. cukup ya. Kita SMB pun kita punya satu solution karena SMB startup company itu kan biasanya juga kan mulai menggunakan cloud. Nanti kita bahas di betul. belakang ya. Kita juga Betul. punya solusinya untuk itu. Aduh, benar-benar lengkap loh ya. Betul. Komplit, plit. Nah, tapi kan kalau ngomongin nanti tinggal pilihannya itu yang bakal dijelasin lebih dalam. Kita juga perlu tahu dong backgroundnya. Why? Kenapa kita harus worried dan kita harus memikirkan itu? Tadi kan memang Mbak Ratna juga ngomong Mbak Indah ya. Ada pilihannya loh dengan yang mungkin budget kantongnya nggak sampai, mirip-mirip banget nih, iya. ya udah ngerakitan. Tapi kenapa harus yang bermerek sih? Yang udah jelas tadi. Iya. Nah, mungkin boleh dijelasin sedikit nih. Betul. Kenapa sih kita harus worried dengan cybernya? Karena banyak orang juga masih yang ngerasa, ya udahlah santai, data hilang gue ini lagi aja refresh lagi Iya, atau yang ini lagi. betul. Padahal ada hal-hal lain nggak sih mungkin? Betul. Jadi gini, kebanyakan yang kita datang ke customer, kadang kita tanya begini, kita buka pembicaraan tentang cyber security. Betul. Kadang mereka juga kalau yang kita perhatikan, mereka kadang suka bingung. Kita tahu sih ada cyber threat itu sekarang sangat besar. Tapi kalau kita ngomong soal itu, terus yang kita tanyakan adalah apakah sudah ada SOP-nya untuk mengatasi amit-amit kalau misalnya terjadi cyber attack? Nah, itu dia tuh. Ya, kan Ada seperti protectionnya nggak gitu ya SOP-nya ya? Betul. Nah, kadang mereka masih bingung bagaimana cara mengatasinya karena gini, customer itu sudah punya rangkaian produk security di depan. Nah, cuma yang security yang mereka punyai itu untuk mencegah serangan dari luar. Yes. Bagaimana kalau datangnya dari dalam? Waduh, iya juga nih ya. Gimana cara melindunginya? Karena kan kalau bicara maling tuh nggak semuanya dari luar ya, tapi kan juga bisa dari dalam nih. Ini yang bahaya juga. Nah, itu gimana caranya? Bisa jadi seperti ini. Jadi itu biasanya kita namakan bad actor. Jadi bad actor itu bisa aja misalnya admin backup yang terkompromis. Karena hacker-hacker sekarang itu sangat canggih. Pinter-pinter. Betul. Jadi mereka serang dulu backupnya, mereka rusak, baru mereka tagih uangnya. Wah, Seperti itu. ini sih aku sering denger banget soalnya Kalau nggak kemarin. pinter dia nggak bisa. Iya, kalau gitu nggak jadi hacker gitu ya. Orang sampai dibilang ada divisi cybercrime-nya dari kepolisian aja. Aku pernah seminar gitu ya. Mereka bilang, aduh nih hacker itu one step ahead selalu, satu langkah lebih maju daripada kita. Polisi dan Gimana maling ngejar? kejar-kejaran. Biar lari-larian nih. Iya. Tapi gimana caranya nih? Nah, jadi mungkin tadi sempat ditampilkan ya, kalau kondisi ini kita lihat dari tahun sebelumnya, tahun 2021, tren cyber attack. Setiap 11 detik ada serangan cyber. 11 detik? Bayangkan. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11. 11, udah langsung ada serangan lagi. Iya. Itu lagi, ulang lagi. Waduh. Betul, dan
sekarang tidak cuma perusahaan besar yang kena. Kan dilihat ada trennya tuh dari banking sampai public sector semua kena. Jadi ada Semua listnya. lini ya. Betul, Dan nggak bahkan- cuman yang besar, yang menengah dan kecil pun kena. Bahkan Karena startup juga suka kena bisa kan? jadi, Oh. mana tahu startup itu dia punya value yang besar, tapi baru startup. Tapi bukan berarti dia tidak menjadi incaran. Aduh. Seperti itu. Ini kalau gitu semua every lini tuh mesti benar-benar ini ya, waspada Betul. banget dong. Nah, sebab gini, kemarin pandemi cari uang susah kan? Betul. Nah, hacker ini yang merajalela. Jadinya bahkan kalau misalnya kita tidak punya kemampuan untuk hacking, tapi kita mau cari duit. Nah, ini si hacker pun mencari duit yang sama, semuanya kan as a service. Mereka pun jual ransomware as a service. Serius? Bayangkan. Ransomware-nya dijual? Betul. Oh my Jadi God. mereka akan hack. Misalnya Jessica mau, saya mau bagi hasil. gitu. Iya betul. Saya kira Bisa gitu. cuman ini aja ya, Iya. jadi salesnya Tech Data atau yang lain gitu ya, kita bisa dapat kok jualan gitu bagi hasil. Oh ternyata enggak gitu ya. Seperti itu. Makanya jadi sebenarnya cyber attack itu yang kerugian yang ditimbulkan itu nggak cuma kehilangan data. Lalu Itu kan yang paling utama tuh. betul. Data Masalah loss. selanjutnya adalah downtime. Downtime, Ya, yes. seberapa lama company itu afford untuk mengalami downtime. Yes, bisa untuk refresh lagi, untuk bisa on lagi ya. Itu ya. Apalagi yang namanya untuk company-company yang seperti banking contohnya, yang semua yang financial, E-commerce. ya institution, e-commerce, coba bayangkan ya. E-commerce misalnya dia down semenit. Ya, saya urgent nih mau beli susu anak misalnya gitu ya. Bener. Nah, ya kok nggak bisa dibuka sih? Ya udah langsung beralih ke aplikasi selanjutnya yang B. Aduh. Ya, itu terjadi Hilang dalam cuan detik. dong. Betul. Nah, coba bayangkan kalau banking misalnya nih ya, kamu belanja ke Sogo gitu ya, mau bayar, maaf nih jadi nyebut brand. Belanja ke Bayar. store gitu ya. Belanja gitu ke ya. store. Terus udah gitu kita mau bayar pakai kartu kredit. Kebetulan kartu kredit A, ya maaf Bu, offline. Dalam hitungan detik keluar kartu kredit yang lain. Ya udah tergantikan dong. Betul, langsung. itu satu kasir. Kalau di dalam store itu ada 10 kasir, Dan belum itu satu terjadi mall. semua store-store yang betul, ada ya. itu satu mall loh. Wow. Ada berapa banyak mall di Jakarta? Sebentar Mbak Ratna, saya langsung hitung itu. Tung. Aduh. Betul. Nggak pakai sembo ya Mbak? Enggak usah katanya. Langsung ada satu kata itu enggak cuan untuk katanya gitu ya. Bayangkan ya, contohnya ya, yang namanya ransomware itu mungkin kadang-kadang customer kita bilang gini, kita kan belum tentu kena ya, gitu. Tapi sekarang dengan maraknya cyber attack ini, pertanyaannya bukan lagi mungkin kita akan kena, mungkin kita nggak akan kena. Pertanyaannya kapan kita akan kena? Oke, ini Gitu. menarik nih, menarik. Menunggu giliran. Ini kalau kemarin pandemik yang kayak gitu ya udahlah arisannya kapan aku kenanya gitu ya. Tapi ternyata ini berlaku juga untuk cyber attack. Kalau dulu ya udahlah antara aku bakal kena atau gue nggak kena nih gitu kan ya. Masih ada pilihan. Tapi ternyata is not choice. Tapi kapan, when saatnya itu datang. Ini kan bahaya banget dong ya. Ngeri, sedep banget nih ngomongin nanti gini. Aku sih ikutan deg-degan. Tapi kan kita hari-hari ini nih buat teman-teman yang dengerin podcast itu jangan bikin worried lah ya. Tapi kita mau bikin adem. Nah pastinya ada solusi dong Mbak Ratna dari Dell Technologies. Kira-kira apa sih solusinya yang bisa bikin ya kita akan lebih calm lah untuk bisa ngadepin yang namanya cyber attack itu. Iya betul. Jadi kita punya namanya cyber recovery solution. Oke. Nah, nanti mungkin kita bisa lihat ya, kenapa sih kita butuh cyber vault seperti itu. Mungkin bisa ditampilkan. Nah, ini analoginya kita kan tinggal di rumah dong ya, punya rumah. Lalu kita punya barang berharga. Benar. Nah, yang kita simpan nih di rumah. Pasti dong Lalu, semuanya ya. Ya, setelah itu di luar ada maling. Ya mungkin aja yang mengancam, tapi kita misalnya di depan rumah kita ada hansip, ada satpam, ada penjaga. Oke. Seperti itu. Terus di rumahnya sendiri udah diteralisin mungkin ya atau dipagerin ya. Ya betul. Nah kita misalnya tadi yang seperti Jess bilang ada gemboknya. Ada gemboknya. Nah, kita juga pasang Udah kaca di-lock. yang besar. Bener. Supaya bisa lihat keluar nih ada Di apa. peluru. Bisa Mantap jadi. itu. Oh itu rumahnya Mbak Ina. Rumah gitu. itu.
aman jadinya Mbak Iya, Ida. betul. Nah, Oke. kita Peluru temboknya. Wah, temboknya langsung Ada juga. nggak nembus nih ya. Oke. Nah, kita pasang CCTV supaya lebih aman. Nextnya mungkin kita piara anjing yang galak nih buat jagain rumah ya. Udah lengkap tuh ya, blokadenya dari Kelihatannya depan sampai lengkap, dalam. Iya kan? Untuk ngejaga tadi si maling yang ada di luar. Yes. Tapi bagaimana kalau datangnya dari dalam? Nah itu yang tadi Mbak Ratna bilang ya. Contohnya mungkin kita punya ART baru. Mm-mm. Ya bukan bermaksud sujon, cuman kan Mm-mm. ini kan Tapi bisa kan memang jadi. selalu ada kemungkinan Betul. ya kan. Betul. Nah, selain itu mungkin ada crowd, orang-orang yang datang ke rumah kita, misalnya tamu yang kita tidak kenal, atau misalnya pengantar barang, Ya, atau sekarang orang yang paket, ya kan? berpura-pura sebagai pengantar barang. Oh sering kejadian juga tuh. Atau kadang-kadang dan bentuknya, oh saya mau pemeriksaan ini Ya, gitu betul. kan. Nah, jadi gimana caranya mengamankan tadi harta kita tadi yang di rumah? Mungkin kita punya berangkas nih, kita masukkan barang berharga kita tadi supaya Oke. nggak kelihatan. Biar Ya kan? safety. Betul. Nah, nggak kelihatan. Lalu setelah itu bukanya pun harus pakai multiple factor installation. Kuncinya pun Kunci yang ya betul, ganda, two factor double. authentication untuk ngebuka. Wah. Lalu jadi kan secara fisikal itu kan Red sudah eye. aman nih. Retina. Itu jadi kayak MI6 ya. Dia kalau mau buka ala-ala filmnya ting-ting, pokoknya layer-layer Iya. gitu untuk protectionnya. Nah, Oke, lalu seru nih. Mungkin setelah itu juga aman dari api seperti itu. Jadi memang betul-betul bagaimana yang memprotek dari sisi serangan apapun ya. Nah, jadi nanti kita lihat. Itu analoginya, nextnya yang kita bisa lihat, rumah kita itu adalah sebenarnya analoginya adalah data center kita. Yes, betul. Seperti itu. Nah, lalu external threat tadi, itulah si hacker. Nah, yang tadi kita punya tuh ya, yang prevention kita punya CCTV, kita punya anjing galak. Nah, itu adalah security yang di perimeter. Oke, di perimeter ya, di luar seperti- ya. Ya, firewall, Oh, antivirus, IPS, lalu Correct. DLP dan lain-lainnya. Nah, kita lihat internal threat-nya itu, yaitu tadi backup admin yang terkompromis tadi, yang mungkin entah dibayar atau diancam. Yang bercorporation tadi ya kan sama ya. Seperti itu. Nah, crowd tadi sama, itu yang nggak kelihatan. Itu bisa berbagai macam hal yang terjadi di situ. Nah, yang tadi dan selanjutnya tadi berangkas tadi itu adalah cyber vault kita. Nah, cyber vault kita isolated dari production, tidak terkoneksi dengan network. Oke. Nah, itu yang menjamin data kita akan aman. Yes, Kenapa? jadi safety banget. Sebab semua yang terkoneksi dengan network itu bisa dihack. Betul. Gitu. Nah, juga yang kedua immutable. Jadi kita mengandalkan immutability copy, tapi punya kita berbeda nih Apa bedanya, Mbak Ratna? dengan yang lain. Nanti kita bisa lihat di belakang. Wah, makin Jangan penasaran. semuanya dibuka sekarang dong. Soalnya udah makin penasaran akunya, makin seru nih Iya. pembahasannya. Nah, Oke. kita juga satu lagi yang paling canggih, kita punya machine learning untuk scanning semuanya. Ada machine learningnya buat scanning. Betul. Keren Coba banget. bayangkan ya, kan zaman sekarang canggih dengan kemajuan teknologi, semuanya ada AI, lalu ada ada cloud. Nah, gimana kalau hackernya itu pakai machine learning? Terus kita sementara masih manual untuk recovery-nya. Ya udah pasti bukan one step ahead dia, udah langsung 2-3 Betul. step langsung. Kapan kita Yang berhasil iya. untuk recovery data kita Kadang dengan data nggak bisa yang bersih screening dong. Iya, betul. dari attack vector. Nah, machine learning-nya ini yang bantu kita untuk mencari supaya cepat. Mantap Gitu. sekali. Wah, ini nih yang kita bisa lihat ya, solusi yang ditawarkan itu nggak kaleng-kaleng. Bener-bener semuanya tuh menjanjikan. Kalau tadi kita sempat memikirkannya, oh ya semuanya itu tenang aja dari luar, tapi kita mau ini dari dalam. Nah, ternyata udah dikasih solusinya. Tapi apalagi nih yang bisa kita ketahui? Ya, bisa. Mungkin kita akan masuk ke produknya ya. Tadi kaleng-kaleng, kalau kaleng dibanding kucing biasanya. Kalau kaleng-kaleng kan cuma sebentar doang, tapi kalau nggak kaleng-kaleng tuh Iya. bener-bener steady banget nih kayak tadi Betul. produk-produknya dari si Dell Technologies untuk protect-nya kita. Oke, mungkin kita bisa dilihat ya di slide-nya karena ini ada sedikit gambaran. Oke. Nah, jadi kalau data yang kita punya di production biasanya kita backup dong ya. Nah, setelah itu kita punya yang namanya cyber vault. Itu memang terpisah secara networknya pun kita pisahkan, Oke. backup adminnya juga dipisahkan orangnya, lalu juga
kita juga punya replikasi tersendiri. Jadi Dari proprietary. sistemnya pun sudah dipikirkan secara detail ya. Sudah terisolasi. Sudah terisolasi, sudah benar-benar dipikirkan strateginya dari awal nih. Oke. Betul. Jadi nanti kita bisa copy masuk ke dalam vault dan itu tidak bisa diutak-utik dari luar, cuma bisa di dalam. Nah, biasanya pernah yang saya jual ke salah satu customer di sini. Nah, itu mereka pun sampai fisikalnya pun dikerangkeng supaya benar-benar aman. Itu udah bukan double lagi, triple, fourth, kayak protection ya, udah semuanya. Betul. Oke, menarik Jangan sampai gitu. ditaruh di bawah tanah sekian Waduh, itu kalau ada apa-apa untuk maintenance-nya nanti agak PR, tapi ya mungkin. itu namanya bunker, Kakak. Ya, jadi nah setelah masuk ke dalam vault itu datanya di copy, lalu nah copy data itu tidak bisa sembarangan dihapus. Jadi harus minimum ada 2 orang yang authorized untuk hapus datanya. Itu menjamin kalau misalnya satu adminnya dibayar atau masih ada satu lagi nih ya. Jadi kita dia nggak bisa hapus. kayak perjanjian di banking ya, kita open rekening kan bisa ada yang OR supaya itu bisa memprotect dari kita punya finance house sendiri. Nah, ini juga sama ya konsepnya ya. Oke, menarik. Ya, analoginya seperti itulah ya. Yes. Nah, lalu kita bikin immutable copy tadi dan setiap hari datanya itu analisa oleh machine learning tadi. Gitu. Jadi dia akan mencari misalnya datanya terencrypt hari ini. Kok datanya tambah banyak? Berarti misalnya contohnya ada di DOS attack. Jadi datanya tiba-tiba jadi besar gitu kan. Atau misalnya dia akan cek apakah datanya ini aman, datanya ini bisa dibaca atau error atau korup. Nah, atau dia akan cek apakah ada attack vector. Jadi dia juga akan ngecek. Jadi solusi kita ini adalah sebenarnya untuk mitigasi kalau terjadinya cyber attack supaya bisa recover dengan cepat. Selain itu bisa mencegah sesaat sebelum terjadinya serangan. Karena tadi sudah ada machine learning-nya itu ya yang untuk warning ya. Apalagi yang namanya security itu tidak pernah ada yang 100% secure. Jadi tidak ada vendor lah yang berani jamin kita punya solusi 100% secure. Tidak Karena kan ada. sekali lagi kesempurnaan tuh hanya yang milik di atas ya, ya kan? Kita hanya bisa memberikan yang terbaik nih. Oke lah, hampir sempurna 99% gitu. Tapi kan sekali lagi bukan 100%. Tapi yang pasti paling top. Yes, itu dia, setuju kalau itu. Harus dong. Harus ya. Yeah. Nah, apalagi nih yang bisa kita ketahui? Jadi ya mungkin supaya gampang diingat nih ya, kita ada singkatannya. Iya, biar mungkin para pendengar podcast kita nih yang masih tadi bingung-bingung udah makin kagum nih. Oh ya, keren banget nih untuk cyber recovery-nya. Tapi aku pengen ada bahasa yang lebih gampang gak sih atau bisa taunya nih? Ada dong. Jadi kita ada singkatannya gampang. Apa ini, tuh? Mungkin bisa dilihat ya. Jessica bisa lihat juga sekalian. Oke. Nah, ini yang pertama itu 3I. 3I. Oke. Iya. Isolation, jadi tadi yang saya bilang secara logical itu datanya secara logical itu tidak terkoneksi dengan network. Nah, secara fisikal bisa aja dimasukkan ke ruangan tertentu yang tidak bisa diakses sembarang orang. Atau misalnya memang dibikin kerangkeng tadi gitu. Nah, yang kedua immutable. Nah, yang tadi Jessica tanya kan bedanya apa sih sama yang lain? Benar. Nah, jadi sebenarnya kalau yang immutable copy itu ada expiration date-nya. Jadi kalau misalnya sampai si adminnya terkompromis tadi, bisa aja misalnya expiration date-nya harusnya 10 tahun lagi dari hari ini datanya di-create. Tapi karena dia terkompromis, dia ganti aja, nanti sore expired, sudah hilang deh datanya. Nah, tapi kalau immutable copy kita itu kita ditulis di dalam vault yang tidak bisa diutak-utik orang lain dan kita punya NTP hardening. Jadi itu kalau misalnya pada saat data itu ditulis, itu kan ada tanggalnya, ada jamnya. Nah, sekali ditulis itu tidak bisa diganti. Jadi itu benar-benar secure sekali ya. Betul, salah satunya seperti itu. Nah, kita juga udah punya compliance dengan standar yang ada. Dan yang terakhir, yang terakhir itu intelligence. Intelligence, Ini menarik nih. Pinter dong. Kenapa pinter? Kan karena ada machine learning dia untuk threat analytics. Jadi yang tadi saya bilang setiap hari dia compare datanya, dia cek apakah ada attack vector. Nah, jadi ini adalah full content inspection. Jadi gini, biasanya kalau data backup itu pada saat ditulis di backup dia itu akan dipisah-pisahkan. Ada metadatanya, ada headernya, ada isinya. Nah, jadi
Ada yang pisahin metadatanya taruh di cloud misalnya. Isinya ada di on premise. Kita bisa melakukan semuanya on premise. Jadi full content inspection on premise. Really? Tapi Wow. kalau customernya ini udah go to cloud Yes. dan dia mau ada di Baru aku cloud, mau nanya, bisa gimana? juga. Kita juga punya. Punya juga. Punya. Kita Ih, bener-bener punya CRS on the komplit cloud. nih. Nah, Iya. menarik banget memang nih solusinya ya, benar-benar end to end. Kalau tadi Mbak Ina juga dibilang di awal, ini dari A sampai Z-nya semuanya di-provide. Pilihannya banyak banget. Dan kita satu lagi, kita ini satu-satunya vendor yang di endorse oleh Shelter Harbor. Jadi Shelter Harbor itu kayak OJK-nya di US lah, yang menerapkan standar untuk financial institution. Alright. Gitu. Jadi benar-benar memang ada yang bisa men-screening ya, yang mendecided nih kira-kira ini oke nggak ya krip atau enggak nih ya. Nanti ini, wah ini tuh menarik loh solusinya ini betul-betul kalau orang bilang nggak usah ke toko sebelah lah ya, semuanya udah ada di sini ngapain lagi bener, semuanya udah one stop solution dan kita bisa lihat di mana Dell Technologies ya teman-teman podcast ini nih bisa sampai menganalisa segalanya, merecover data yang terkena serangan cyber tadi, sedia payung sebelum hujan, yang kalau udah terkena pun don't worry be happy bakal cepat recover, itu yang kita bisa berikan. Nah, tapi kita juga pengen nanya lebih jauh dong Mbak Ratna. Kalau ngomongin solusi yang tadi kan juga berlaku nggak sih untuk protect ke aplikasi-aplikasi yang kita miliki? Karena kan sekarang hampir semua bisnis ya, itu bikin aplikasi. Dan itu semua data ya mulainya dari si aplikasi ini kan, data center kita. Nah, contohnya kalau kita nih punya Google Drive, terus buat simpan datanya. Mulai dari tadi kan startup, SMB, SMI, ataupun juga enterprise. Nah, semuanya nih bisa nggak sih dibantu proteknya ini dari solusinya si Dell Technologies tadi? Atau bahkan mungkin ada yang lain gitu? Oh, ada dong. Kita kan seperti tadi kita bilang, kita one stop solution. Aduh, ini suka nih. Makin dikulik makin keluar lagi. Oke, apa itu? Nah, kita punya satu license lagi, itu jadi satu produk lagi, itu namanya PPBS, Power Protect Backup Solution. Jadi memang ini bentuknya software as a service, jadi bisa melindungi Microsoft 365, Google Workspace, SFDC. Nah, itu biasanya yang jarang bisa diprotek. Kenapa sih kita butuh untuk melindungi aplikasi ini ya? Kan semuanya on the cloud. Nah, kadang kita suka salah persepsi. Kalau on the cloud itu pikirnya udah pasti aman ya. Dipikir yang penyedia cloudnya sudah nyiapin semua buat kita. Tapi jujur aku mikir gitu juga loh. Karena kan aku sebagai salah satu pengguna juga ya. Normal kan. Pasti mungkin teman-teman podcast juga mikir loh, kita udah pakai cloudnya, pasti dia udah bayar juga. Dia pasti kan udah ini dong. Memang sekalian bayar dengan protectionnya. Betul. Oh ada, tapi harganya 2 kali lipat. Betul itu. Suka kadang-kadang saya mau centang, aduh gimana ini? Keluar duit lagi. Makanya. Ya, tapi kalau fotonya sudah tersebar. Aduh, itu dia. Gimana dong? Menyesal tuh selalu datang kemudian belakangan. Ya pendaftaran kalau datang bener banget. Ya jadi memang penting banget karena si penyedia layanan ini dia hanya sediakan platformnya atau storage-nya. Tapi sebenarnya kalau dari hasil presentasi mereka pun kadang entah ada bintangnya kecil-kecil atau kita harus lebih memahami bahasanya, kalau intinya itu adalah data itu, keamanan data itu adalah tanggung jawab si pemilik data. Siapa pemilik data kalau bukan kita? Kita dong. Ya. User ya. Waduh, itu dia tuh si bintang-bintang. Aku cuma lihat di langit ya. Kalau tulisannya bintang-bintang kecil suka kadang-kadang malas bacanya. Lah ya. Bukan karena umur ya? Oh, bukan juga kan. Dikarenakan ya begitu deh ya. Pasti lagi pada senyum-senyum nih semua teman-teman podcast. Tapi benar kan masih banyak hampir mungkin majority user nih ngalamin hal yang sama tadi ya kan. Nah, kalau ngobrolin kayak tadi proteksinya sendiri di back end-nya nih. Kira-kira ini bisa di back end aja atau sampai dengan endpoint atau bahkan sampai dengan cloud-nya. Karena kalau sebelum dari kita lihat tadi katanya penggunanya kan banyak kan. Nah, cuman kita mungkin boleh review lagi nih dari sebelumnya ya. Preview kita nih. Kira-kira gimana sih untuk aplikasinya atau software-nya? Tadi ini katanya dia bilang yes, yakin katanya langsung. Mungkin kita bisa lihat kembali ke sebelumnya. Yang slide sebelumnya. Jadi tadi bukan cuman aplikasinya aja, tapi endpoint desktop laptop juga. Makanya aku bilang kalau misalnya untuk SMB atau misalnya untuk
Untuk enterprise pun bisa. Kalau misalnya desktop laptopnya langsung mau di backup ke cloud, itu bisa. Lalu untuk hybrid workload, jadi kayak ada Oracle, VMware, Hyper-V, misalnya contohnya file system atau NAS yang mau di backup langsung ke cloud, itu juga bisa. Nah, keuntungannya apa? Apa Kita tuh? biasanya gini, kalau taruh di cloud itu kan bayar. Tapi kadang ada yang bilang gratis, tapi Biasanya suka pas promonya tarik gitu. datanya, wow mahalnya, gitu Loh, kan? Jadi di depannya bilang gratis, tapi pas kita tarik data malah kena biaya. Iya. Jadi naruh gratis, Ha-ha. mau ngambil bayar. Itu Gitu kalau lagi promo ya. oke. Kalau kadang-kadang kalau saya lihat ada beberapa service provider itu memang lagi promo, dia bilang free, tapi ada kontraknya. Misalnya contohnya 2 tahun nggak boleh diambil datanya, nggak boleh dipindahkan. Oh, oke. Nah, jadi biasanya selalu ada bintang-bintang itu. Betul. Term Belum and tahu condition. kan? Belum. Kadang-kadang kan kita juga taruh data terus ada yang urgent. Ya sebelum udah. 2 tahun kita harus ambil. Iya, kan? ambil, Nah, bener. iya. atau pada saat Iya. kita mau recover, pas kebetulan error atau datanya hilang atau laptopnya hilang, Bener. kan kita harus recover dong, ambil Bener. datanya lagi kan. Ya, kita harus ambil dari data Nah, center itu dong. Betul. Mm-mm. Nah, jadi kita kebetulan kalau solusi kita yang kita bilang kalau kita mau ambil data itu egress cost-nya, biaya untuk tarik datanya itu free. Coba diulang lagi sekali lagi Mbak Egress Ratna. cost-nya free. Free? Waduh, keren banget kalau ini sih ya. Gretong. Gretong. Wah. Kalau kata bahasa anak no gretong. Kalau anak sekarang mah gretong itu dibutuhin dan Iya, dicari memang. betul. Nah, satu lagi biasanya kadang-kadang kalau si level nih, mereka tuh suka nggak mau kalau laptopnya itu di backup. Kenapa sih? Karena kan mereka punya data-data very confidential. Kalau misalnya sampai mereka backup, kan admin bisa lihat nih admin backup, ya kan? Mereka kan ya mungkin ada data-data yang rahasia. Bener. Gitu. Confidential untuk Betul. datanya sendiri kan itu harus dijaga. Kadang-kadang kan repotnya kayak gitu kan. Oke. Nah, karena ini solusinya sangat mudah dioperasikan, mereka itu bisa backup sendiri, mereka juga bisa tarik datanya sendiri tanpa harus melibatkan si admin. Oh. Gitu. Semudah itu. Nah, padahal coba bayangkan ya, si level itu data-datanya pasti jauh lebih penting, ya kan? Tapi kalau misalnya dicuri atau hilang gimana? Oke. Atau dihack, tiba-tiba dirusak. Nah, itu kan sebenarnya susah ya, itu pilihan yang sulit. Di backup nanti ketahuan, nggak di backup nanti hilang. Jadi aku harus pilih apa Gitu. kalau katanya Iya. user ya? Pilih PPBS lah. Wah, langsung cepat. Langsung dijawab loh. Langsung kasih jawaban pastinya nih. Setuju, Yang setuju. pasti aja sekarang. Jadi Iya. juga dari sisi partner pun sekarang udah tahu nih kan ya. Dari solusi end to end, bagaimana kita melakukan proses backup, terus bagaimana kita mencoba solusi dari Dell seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya dibutuhkan sesuatu yang lebih detail mungkin ya. Yes. Ini kan kita cuma punya 40 menit nih, ya kan? Ya, 41 jam lah ya. Cukup ya nak ya untuk Cukup dong. enggak, maksudnya enggak cukup untuk partner tahu lebih dalam lagi. Oh iya, Oh, betul. iya. Kalau untuk detail nggak cukup. Nggak cukup. Kalau saya suruh cerita sehari juga bisa. Waduh. Iya, makanya kita bisa cerita seharian Iya, loh. Tenang, ini kan baru pancingan. Ibarat kata ini tuh baru kail nih. Silahkan Iya. kalau mungkin semua teman-teman podcast mau tahu kan kita ajak lagi nih untuk Iya. ngobrol lebih jauh Ada dong. apa lagi? Ada Dan apa lagi? Belum selesai nih. Masih ada Iya. lagi. Apa lagi sih? Jadi Silakan. mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya. Misalnya PPBS ini bisa dijualnya tuh kemana aja sih? Nah, Misalnya itu dia. gitu ya. Kalau Jadi ditanya. sebenarnya bisa di attach ke tadi yang client attach play itu adanya di depan di edge. Jadi dia bisa untuk clients, jadi untuk cyber recovery, messagingnya apa sih? Jadi titik awal untuk perlindungan terhadap cyber seperti itu, walaupun kita tetap memerlukan solusi security ya untuk melindungi itu ya, karena kita sebagai pelengkap kita tidak menggantikan tapi kita melengkapi seperti itu. Oke. Nah, jadi lalu yang service play yang kedua adalah cloud. Jadi misalnya tadi kita melakukan backup multi cloud. Yang tadi kan ada Microsoft 365, Yes. ada Google Drive, Google Drive. ya. Jadi kita bisa juga itu untuk multi cloud backup. Karena dulu saya pikir yang namanya cloud itu sudah pasti aman, tidak ada downtime, gak kayak kita tiba-tiba listrik mati, semua mati. Karena biasanya mereka data centernya itu udah dilengkapi dengan genset yang besar sekali. Biasanya mungkin udah tier 4 data centernya. Berarti sudah aman. Jadi walaupun mati listrik dalam jangka waktu tertentu setengah hari sehari pun itu nggak akan mati. Ternyata pada saat saya gali lebih jauh, cloud itu pun ada downtime-nya.
Seperti itu. Jadi makanya diperlukan multi cloud backup. Salah satunya. Ya, terus cloud itu bahayanya gini. Dia itu adalah pooling resources. Jadi dia menyediakan services tapi sebenarnya di back end-nya itu dia satu, cuma dibagi-bagi. Dipecah-pecah ya. Iya. Amit-amit kalau terkena cyber attack, dia bagaimana caranya? Mungkin kan tadi saya bilang ada insider threat. Kalau sampai terkena itu backplane-nya, dia akan cepat untuk recovery-nya itu ya. bukan itu. Kalau terkena berarti dia bisa akses semua data yang ada di cloud itu. Dia bisa langsung nyusup masuk dalam. Betul. Nah, itu habis Gambarannya semua. adalah sebenarnya gini, kalau misalnya misalnya pada saat nanti partner, kebayangkan itu ada berapa user lah ya. Betul, ada Iya. banyak. Bisa jutaan. langganan. Iya. Dia attack nggak cuma satu yang kena, Bisa langsung nyambung ke jutaan. semua. Betul. jutaan. Wah, Nah, itu jadi bahaya. sangat bahaya. Kan suka terima ya, kayak email nih, email. Kalau diklik terus dia langsung ngebaca Yes. siapa tuh database yang di situ, yang Atau bahkan teman-temannya sekarang yang lagi email itu. sering tuh di WhatsApp ya, kita pas ini ada perbuatan terus waktu kita klik ternyata itu langsung akses semua kontak dan yang Nah, lain-lain. Itu contohnya sebenarnya Oke. itu pada saat dia mengattack ke satu yang besar, nah itu kenanya nggak cuma satu, sebesar-besarnya itu di Jadi Betul. dampaknya itu luar biasa banget ya. Iya, menjalar makanya kemana-mana. jadi tetap perlu yang namanya backup multi cloud. Oke. Nah, use case yang terakhir itu untuk hybrid workload. Jadi yang tadi saya bilang, yang tadi ada mungkin ada VMware, Hyper-V, ada untuk NAS backup yang di on the cloud, lalu juga ada untuk Oracle gitu ya, SAP itu juga bisa. Jadi Oke. untuk remote office mungkin customer ini ya dia pengen buka cabang kecil. Cabang kecil. Yang namanya baru nyoba ya, mungkin satu daerah dia buka yang kecil-kecil. Nah, kalau dia mau bikin setup office, dia setup IT terlalu mahal. Nah, dia langsung aja backup to the cloud. Kan Betul. murah itu kan. Lebih efisien dari secara budget ya. Keuntungan sebenarnya. Jadi kalau dari kita penyedia hardware juga kadang-kadang kita juga ngelihat ya, banyak juga kalau misalnya startup gitu ya. Startup kan baru mulai nih bisnisnya, dia mau mulai bisnis, masa udah harus Investnya gede banget, agak berat dong ya Iya, langkahnya. berat. Nah, biasanya memang kalau dari startup gitu, dari Dell pun kita lihat sih. Jadi, oh iya, nih ada kebutuhan, dia ada kebutuhan, tapi mungkin belum waktunya. Dia bilang baru juga mulai deh nanti dulu. Nah, tapi balik juga ada yang akhirnya seperti Ratna bilang, kantor cabang dia backup ke cloud. Ada juga sekarang dimungkinkan ya nak, misalnya di pertama dari cloud, terus dia balik lagi akhirnya, oh udah ternyata pakai cloud mahal. Si on premise Si on-premise lagi. Itu kan nah, gitu kalau ditarik gitu lah. Bisa, jadi kan tadi kita punya IDPA, kita punya data domain, itu juga bisa, itu backup on premise. Jadi migrasinya tuh not one way Bisa ya, bisa bolak-balik. bolak-balik ya, bisa return. Pilihan, Dikondisikan lagi saat itu kebutuhannya seperti apa. Oke. Betul. Ini menarik. Kalau balik lagi nanti jangan takut untuk Bapak dan Ibu atau teman-teman yang nonton podcast kita ini atau dengerin kita, karena nanti sekali lagi ada assessment yang bakal kita bisa tahu lebih jauh nih kebutuhannya seperti apa biar tepat gitu ya. Oke. Assessment penting. Jadi kemarin itu kayak contoh nih ya, sambil kita ngomong assessment nggak hanya untuk kayak infrastruktur, backup juga assessment. Iya. Di awal kita sama semua orang Dell itu datangnya dengan assessment dan partner itu harus sebenarnya kalau dari sisi tech data juga partner itu harus bisa mengutilize, mempergunakan semaksimal mungkin, karena banyak sekali ternyata customer itu nggak tahu di dalamnya mereka punya apa dan bisa dipergunakan untuk apa dan atau ada ancaman apa. Oke. Itu dia ya, sesuatu yang mungkin perlu di-aware-kan juga untuk para customer dan sekali lagi ditangkap oleh Dell Technologies dan partners yang bakal datang tuh bukan cuma nawarin secara nih loh produk kita semuanya gitu. Don't worry teman-teman semua, karena pastinya kita bakal tanya dulu, kulik-kulik, ngobrol santai, kemudian kita akan lihat dari assessmentnya sendiri secara tepat kebutuhannya, baru deh kita tawarin. Karena sekali lagi semua solusi dari Dell Technologies itu udah komplit. Dari low sampai dengan high, dari A sampai Z yang semuanya bisa kasih pilihannya ke kalian semua. Asik. Ini memang udah gak perlu diragukan lagi deh. Dari awal hingga akhir, dimana kita bisa dilindungi, diprotek. Wah, walaupun 100% memang ada
kesempurnaan punya Tuhan ya, Iya. tapi kita bisa diprotek semaksimal mungkin oleh Dell Technologies dan pastinya nggak usah khawatir dengan serangan cyber. Jadi bisa bobo tenang nih untuk para business owner, Iya. user dan yang lainnya ya, para customer. Nah, walaupun kan tadi ya Mbak Ina dan juga Mbak Ratna udah dijelasin panjang lebar, aku sih udah yakin banget. Tapi kayaknya nih banyak juga teman-teman podcast yang perlu semakin diyakinkan lagi nih. Why I must to choose this solution from Dell Technologies. Yeah. Kenapa gitu kan? Karena kan tadi balik lagi selalu ada comparison, ada perbandingan. Tapi kita yakin ini, ayo dong, kamu udah yakin aja pakai ini nih. Iya. Wah, silakan. Jadi bisa saya simpulkan. Jadi Mm-mm. kalau untuk solusi kita itu adalah end-to-end solution. Hmm. Jadi tadi yang dari edge-nya sampai ke core sampai ke cloud itu kita bisa A to proteksi. Z lah pokoknya Betul. semua ya. Nah, ada juga nih yang 100%. Kita 100% software as a service yang BPBS tadi. Waduh. Ya, ada juga kan sempurna. Sempurna, Ya, betul. software as a service Ah. tapinya. Betul. Ya, jadi ini pun kalau untuk deployment-nya pun sangat cepat dalam hitungan menit. Jadi benar-benar itu jika kita application konsisten, lalu kita complete visibility, kita bisa setiap kali kita benar-benar kita bisa cek, Oke. bisa apa yang terjadi dengan backup kita, apakah hari ini terbackup dengan baik. Jadi benar-benar secure dan scalable itu, jadi artinya kita bisa start small. Oke. Mungkin nggak semuanya. Misalnya di company ini ada 500. Tapi tahun ini kita sudah bagi-bagi nih budgetnya nih. Boleh Benar. aja start small. Misalnya ada sisa-sisa budget sedikit, start small. Bisa dilihat ya? dulu. Bisa disesuaikan. Oke. Bisa. Jadi solusi kita sebenarnya semuanya itu cukup fleksibel. Bisa start small, mau besar sekalipun juga langsung bisa. Jadi benar-benar karena kita enterprise grade. Nah, jadi kalau mau start small bisa, mau langsung besar juga bisa. Nanti kita bantu dan kita bisa bantu juga dari sisi consultancy. Oke. Kalau yang tadi yang cyber recovery itu pun kita bisa bantu. Ada tim kita, tim services kita itu bisa bantu untuk assessment dari kebutuhan si customer. Jadi misalnya customer itu kenapa butuh solusi cybercrime. Jadi nanti ada list-listnya. Bolong-bolongnya di mana sih nih yang kemungkinan bisa Celah-celahnya terkena si nih yang hacker kelihatan tadi. nih, Betul. Nanti oke. dia akan ada listnya, jadi akan bisa dibantu juga ke customer. Wah, Seperti itu. ini benar-benar menarik ya. Iya, Mungkin customer udah happy Bener. karena pada saat itu dia nggak usah mikir lagi, udah dikasih solusinya. saya setuju. Nah, Karena biasanya kalau mau mencari sebuah solusi, kita yang harus mikirin dulu semuanya, terus nyari, milah, kemudian mulai compare satu dengan yang lain. Tapi ini nggak perlu. Buat semua lini bisnis, semua budgeting ya, mau dari yang small budget sampai yang mudah-mudahan makin high budget, itu semuanya bisa ya. Bisa. Dan semuanya nggak usah takut, don't worry, karena sekali lagi ada peluang, ada kesempatan, dan selalu ada solusi yang ditawarkan oleh Dell Technologies. betul. Mbak Ina, ada yang mau ditambahin? Sebenarnya dari kita sih bukan sombong ya, tapi memang kita udah punya barang yang top sih. Sudah yakin ya, Sudah yakin. kita sangat yakin sekali nih dengan Dell Technologies Nah. produk sendiri. Tapi kalau misalnya dari teman-teman rekan-rekan partner gitu mungkin juga, saya mau tahu lebih banyak, saya butuh waktu lagi karena kita cuma 30 menit, 40 menit lah ya. Itu sesinya. katanya kan itu baru Aduh, ininya doang nih, dikasih baru- tahu kelebihan-kelebihannya gitu kan. Jeruk-jeruknya dikit banget nih. Baru ini permukaan atas katanya, Iya. kulit-kulitnya doang Jadi nih. kalau misalnya itu kita bisa, kita dari Dell juga kita bisa ngebantu rekan-rekan partner supaya lebih pintar Yes. baik mengenai produk maupun dari sisi jualan. Jadi oke lah So ya. welcome sekali untuk Welcome, boleh betul di kontak. banget, boleh di kontak. Jadi kita supaya lebih mengerti, lebih fasih katanya. Betul. Dan apalagi mungkin berdiskusi dengan kondisi yang dialami ya. Iya. Ya kan, dengan case-case-nya kan pasti beda-beda setiap customer. Oke. Jadi mungkin yang kita juga bisa bantu dari sisi produk, lalu dari sisi mungkin technical knowledge supaya kita bisa membantu teman-teman partner kita supaya bisa jadi mitra terpercaya bagi customernya. Asik. Seperti itu. Suka sekali karena kita bisa melihat ya teman-teman podcast tidak hanya dari sisi produk yang selalu dengan yakin ingin ditawarkan karena memang sudah memiliki kualitas yang luar biasa, tapi sekali lagi engagement yang ingin selalu dijaga dengan para partner kemudian para customer supaya tidak hanya ketika instalasi tapi ini akan benar-benar hubungannya sampai dengan akhir nanti, one stop solution end to end nih. Iya. Selalu menarik. Thank you Mbak Ratna dan Mbak Indah. But the last Thank you, Mbak terakhir Indah. nih, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu nggak untuk teman-teman
partners yang sudah dengerin podcast kita, silakan. Kalau dari saya sih intinya partner jangan takut ya dengan solusi-solusi kita gitu ya, atau mungkin juga agak-agak lupa karena waktunya juga terbatas gitu ya. Jadi bisa hubungin juga Tech Data dan kita langsung dengan Ina atau Ratna gitu ya untuk sesuai solusi yang dibutuhkan. We are open untuk help and We are welcome so much ya untuk bisa develop yes. partner-partner kita. Oke, Mbak Ratna silakan. Iya, buat saya kalau misalnya memang perlu support dari kita, silakan kontak kita aja atau kontak Tech Data, bisa langsung dengan channelnya masing-masing, itu juga boleh, dengan product manager juga boleh. Jadi kalau butuh presentasi lebih jauh lagi ke internal atau misalnya ke customer, POC ataupun assessment tadi, apalagi untuk cyber recovery ya, memang perlu assessment. Itu silakan datang kontak aja ke kita, nanti kita akan bantu. Thank you so much. Oke, boleh dong kasih teman-teman semua tepuk tangan secara virtual di tempat masing-masing, icon-icon juga boleh ya. Karena pastinya thank you so much untuk Mbak Ina, Mbak Ratna yang udah luangin waktu hari ini ngobrol. Benar-benar powerful, fruitful sekali untuk insight-nya hari ini. Semoga dari para partner semakin lebih sure, kalau bisa 100% sure lah untuk bisa menawarkan kepada customer-nya solusi-solusi cyber kita dari Dell Technologies. Sehat terus, kita jumpa lagi ya. Nanti jangan bosan loh kalau diundang-undang di podcast kita. Pasti. Thank you. Semoga pastinya Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman pendengar podcast bisa mendapatkan sebuah insight baru yang berguna. Dan jangan lupa dong, ayo review kembali kebutuhan IT dari perusahaannya Bapak Ibu sekalian. Karena pastinya buat Anda semua yang masih memiliki pertanyaan lebih lanjut, masih curious nih dengan apa yang ditawarkan solusinya tadi oleh Dell Technologies, terutama untuk solusi cyber protect-nya, silakan untuk boleh mengirimkan email kepada kami, yaitu ke info-id@techdata.com, atau bisa menghubungi kami di nomor 021 508 2399 atau juga di nomor 031 60 00 3218. Dan akhir kata tentunya Tech Data dan juga Dell Technologies, saya Jessica William yang mewakili sekali lagi untuk Tech Data dan juga Dell Technologies mengucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaan dari seluruh rekan-rekan, teman-teman pendengar setiap podcast kami. Karena sesaat lagi nih, kurang lebih 2 hari lagi ya, kita akan memasuki bulan Ramadan. Izinkan Jessica untuk bisa mewakili Tech Data dan juga Dell untuk memohon maaf lahir dan batin untuk semua kesalahan yang sudah dilakukan. Dan pastinya semoga di bulan Ramadan ini akan membawa keberkahan untuk kita semua dan kita memasukinya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sampai jumpa lagi di keseruan podcast berikutnya. Jessica William pamit, sehat selalu untuk kita semua. Bye-bye friends.